Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di vlog ini. Saya sapa Anda yang berada di gunung, di laut, di rawa, di sawah, di kota, di desa, bahkan dimanapun kalian berada. Nah teman-teman, aku telah sampai di salah satu perusahaan yang memperkerjakan tenaga asing atau orang asing. Kami pada hari ini melakukan operasi gabungan dari kantor imigrasi kelas 1 TPI Palembang. Tim operasi gabungan pengawasan orang asing itu setidaknya terdiri dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Imigrasi, Kepolisian, Kodam, Kejaksaan, Badan Intelijen Negara, dan pemerintah Kabupaten Banyuasin. Khusus di pemerintah Kabupaten Banyuasin terdiri dari ada sekretaris daerah, ada kepala Kesbangpol, ada kepala Kepolisian Resor Banyuasin, ada kepala Kejaksaan Negeri Banyuasin, ada komandan Kodim 0430, ada komandan tim Badan Intelijen Strategis atau BAIS TNI, ada kepala Badan Narkotika Nasional Daerah Kabupaten Banyuasin, ada kepala Badan Intelijen Negara Daerah Kabupaten Banyuasin, ada kepala Kementerian Agama Kabupaten Banyuasin, ada kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Banyuasin, ada kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Banyuasin, ada kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin, ada kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuasin, terakhir ada kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin. Dan Anda saksikan foto-foto kami berada di lokasi salah satu perusahaan yang kami operasi gabungan, dan inilah cuplikan acara tersebut. Yang saya hormati Pak Gadis Capil, Pak Sultan, terus Kesbangpol, yang mewakili ya, terus juga hadir Pak dari Kemenang, Pak Dispora dari pariwisata, dan juga hadir Kasat Intel Polres dari BAIS, terus dari Kasat Intel dari dan dari BIN, dan juga Dispora, dan juga dari Kasim Dodak yang sering komunikasi selalu dengan PD asli kita ini. Disyukur yang tidak hentinya masih terpanjatkan kepada Allah Yang Maha Kuasa, kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga dapat berkumpul dalam rangka ya pertama satu rahmi ini, namanya sama-sama dari Dispora, tim penguasa orang asing. Nah, jadi mungkin saya yakin ibu sudah ini ya, sudah selalu berapa kali ini apa yang hadir ini, yang Dispora ini? Kayaknya lebih dari 3 kayaknya udah 3-5 kali ada. Ya, alhamdulillah. Iya. Dan kemudian juga ini tadi yang beberapa kali sekian kali ini juga kami dari imigrasi ada target kinerja dalam pos anggaran kita, ini cuma anggaran semua anggaran. Jadi ada Dispora dan juga operasi gabungan Posgab dari TV lah, dan yang selama ini bukannya dua jelas dari blok imigrasi, dan juga ada pengarah dari misi imigrasian. Nah, dan dia mau yang sebut lawan tiga UI dan juga Pak Bibo tadi lupa Pak Bibo. Pak Bibo ya. Ya, salam kenal nih Pak. Salam kenal. Di Shenzhen. Oh iya, dia orang ini ya, Dari China Pak. China. Ya. Tiga baru 2 hari sudah di sini. Apa namanya? Ini juga merupakan terutama
silaturahmi loh, seperti kita kenal. Ya. Ada silaturahmi, yang kedua, dan juga sini ada tim pengawasan orang asing sekalian kegiatan operasi gabungan. Sehingga ada masing fungsi yang nantinya mungkin ya saya kira sudah komunikasi ya. Sudah seperti yang dulu lah, bagaimana kita akan ada aturan semua, nggak mungkin kawasan yang seperti tiga ya, jadi Malaka, Istaka, yang di negara asing, yang pertama saja ada semuanya juga ada. Kemudian sampai dalam kenyamanan daripada pekerja. Ya, siapa? Nah, kami juga Masih. tetap penting kerjasama yang baik. Siapa yang kita butuhkan mungkin hanya menghadirkan sini bisa juga data-data jumlah sesuai usulkan tadi pengguna kita. Dan kita kan aja biarkan kita ke ini ya kan. Karena juga apa namanya terganggu hambatan nanti proses pelaksanaan kegiatan di lapangan. Itu kita hanya nanti kan masing-masing sanksi ada di sini melihat semua kita ini sesuai yang disampaikan jumlahnya berapa, terus pengguna hingga terus sesuai dengan juga dari Dukcapil apakah terdapat surat keterangan tempat tinggal SKTT kan, surat keterangan tempat tinggal apakah ada kan di luar mandi mungkin hanya nanti nyangkut menyampaikan nanti yang kurang dia apa yang penting tidak ada menjadi kesalahan itu Bu. Jadi nggak usah khawatir, tidak ada kita orientir tidak ada. Yang boleh kita meluruskan. Ya. Mana yang kurang diluruskan. Yang masing-masing punya ahlinya sini Bu. Iya Pak. Nah, mungkin juga di sini ada dari polisian juga melihat mungkin dengan apa keamanan mereka bagaimana kan, mungkin bisa sharing nanti. Terus juga ada di Bais agak tidak ingin apa namanya bagaimana apa problemnya tahu semua pasti kan ada ini semuanya cuma hanya itu pemantauan ya. Dari jasa negeri produksi dari BIN juga tadi mungkin Kemenak mungkin mulai adanya orang asing yang menikah dengan warga negara kita di sini. Kalau memang ada tenaga kerja asing ini yang mengganggu ketentraman istilahnya masyarakat sekitar gitu ya, itu ada nanti bagian Bapak dari Pak Kasat Bapak untuk retribusi itu karena satu orang tenaga asing itu kena retribusi 100 dolar per bulan, berarti sekitar 15.000 lah kalau rupiah ya. Kita 150.500 satu orang per bulan. Ya, kali 29. Saya izin juga terkait juga kesejahteraan pribumi. Dengan itu kan ada kejelasan pada kontrak kerja. Nah, jadi sesuai dengan poksi kami di Teksi itu Bu, agar jangan terjadi konflik antara pekerja asli pribumi dengan warga asing. Jadi mohon di kontrak kerja itu masukan kami Bu disesuaikan dengan apa yang sesuai dengan aturan pemerintah, petunjuk pemerintah. Kemudian mungkin Bu ketiganya yaitu terkait AMDAL Bu, tentang lingkungan. Karena ini kan berperan dengan kelistrikan dan di sini kan kami lihat tuh ada pemukiman masyarakat. Jadi mohon izin mungkin Ibu juga berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Pemkab Banyuasin terkait izin AMDAL-nya Bu, karena beberapa PT di Banyuasin ini kami lihat Bu masih terdapat juga konflik dari masyarakat, protesnya masyarakat terkait AMDAL yang PT itu. Kemudian pengelolaan kebanyakan yang tidak sesuai dengan perjanjian yang dibuat. Jadi mereka pengurusan imigrasi ditempatkan di sini, kemudian keahlian orang tenaga asing itu di sini, tapi pas prakteknya ditempatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Dan itu akan menimbulkan konflik karena yang lebih tahu itu pekerja di sini Bu. Nah, pekerja sini bisa menyampaikan isu-isunya itu ke keluar, itu bisa menjadi konflik. Mungkin itu saran dari kami Bu, lebih intens kerjasama dengan Pemkab imigrasi terkait segala izin. Kemudian masalah Kemenak tadi juga Ibu mohon izin karena ini kan berbaur dengan masyarakat Bu izin. Jadi berbaur dengan masyarakat itu ada masalah kepercayaan. Nah, mungkin beradaptasi masalah kepercayaan tadi benar kata Pak Kemenak tadi, tolong dari pekerja dari pribumi agama yang apa-apa tuh difasilitasi sesuai dengan peraturan undang-undang Bu. Karena setiap pekerja itu harus memfasilitasi apapun agama dari tenaga kerjanya. Yang terjadi tuh konflik itu kadang dari
dalam diri sendiri itu, Bu. Mungkin itu saja Pak Kantor yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Sarannya. Ibu. Apa masukan saran kan dari Badan Intelijen Negara. Ya. Jadi kita di sini Bu, kalau Ibu bekerja K3, ya kan, keselamatan dan kesehatan kerja. Ya. Kalau kita K3 beda Bu, komunikasi, koordinasi dan kolaborasi. Ah. Nah, jadi sama-sama. Jadi K3 biar selamat bekerja Bu. Itu juga aman, selamat. Jadi sama dalam bangun komunikasi, koordinasi, kolaborasi. Kita kan pokoknya jangan ada nanti terbesit ke Ibu ini mengganggu kenyamanan. Pemerintah nggak mengganggu. Iya. Sudah besar, pemerintah mendukung penuh. Ada presentasi yang 20 tahun yang lalu bagaimana proses perjuangan daripada pemerintah daerah ini menarik investor datang ke Banyuasin. Ya. Kan? Semua sudah ada melalui. Saya yakin juga hanya saja Ibu ini mengingatkan menyangkut AMDAL. Saya kira AMDAL sudah dari dulu sudah ada, tapi mungkin ada yang kurang. Kita ikut proper Bu. Kita proper kita biru. Oh iya. Nah, ini kan sudah, proper kita biru. Sudah pasti sudah, saya yakin. Ya. Dari awal sebelum ini sudah ada AMDAL-nya, kan hanya mengingatkan aja. Ya, nanti takutnya. terus dikoordinasi. Nah, jadi komunikasi itulah yang kita koordinasi. Dan juga menyangkut dengan orang asing, kan orang asing menjawab kita orang imigrasi. Ya. Nanti apapun ke imigrasi, ya sampai nanti imigrasi nggak tahu. Dan juga teman-teman nanti ada informasi misalkan kita menutupin. Ya, Pak. Kita akan menutupin informasi tentang hal ini. Kita sampaikan kita orang asing 29. Ya. Kita disama semua kita. Satu hati nih Bu. Ya kan? Satu suara, satu hati. Satu kata juga. Nah, jadi itu yang yang untuk lebih dalam menyikapi hal isu-isu aktual. Iya Pak. Nah, mungkin menjadikan apalagi kan ini kan kita akan menyambut pesta demokrasi daerah Sumatera Selatan. Kan mungkin ada tugas masing kan. Apalagi kan kita sekali dari Bais juga kan. Itu saja Bu, ya. Terima kasih Bu. Ya. Dari PIN. Siapa? Maaf, Bu, tadi Bu salam dulu. Arini Bapak. Bu Arini ya. Bu Arini. Terima kasih Bu Arini ya. Siapa Pak? Kita lanjut dari Pak Didi, dari Pak Kasih Intel Kejaksaan. Siap, terima kasih Bapak. Mohon izin pimpinan rapat. Saya lebih ke Pro Justisia. Apa Pak? Projus Oh, Projus. terhadap beberapa penindakan. Di sini juga ini kan pembangkit listrik. Nah, ini juga atensi dari pimpinan terkait penggunaan solar bersubsidi. Nah, ini bahan bakarnya menggunakan apa Ibu? Gas Pak. Gas. Ya, Oke. kami nggak pakai solar. Nggak ada ya, nggak ada. Nah, juga ada beberapa atensi dari pimpinan terkait karena selisih dari solar, industri dan subsidi sangat jauh. Oh. Jadi ada beberapa hal yang seharusnya solar itu untuk masyarakat disuplai ke industri keuntungan. Itu yang salah satu penindakan. Ada beberapa. Saya juga beberapa hal juga memperhatikan terkait tolong wilayah kerjanya kalau memang di Banyuasin skupnya kayak tadi kan Ibu menyatakan ada di Baturaja. Ya. Tolong nanti kalau memang Baturaja ada penambahan lagi Bapak izin. Karena saya lihat tadi beberapa. Karena saya waktu di Jakarta Selatan teman-teman imigrasi ada beberapa penindakan Projus. Jadi warga negara asing yang melakukan pekerjaan tidak sesuai peruntukannya. Ya. Ya. Jadi ada sanksi di sana, ada penindakan, ada. Jadi, nah tolong juga diperhatikan. Kemudian lagi harapan saya juga dengan masyarakat sekitar itu bisa kondusif, tidak ada celah-celah yang menimbulkan konflik atau gejolak sosial. Apalagi ini mendekati tahun pemilu Bapak izin, karena Banyuasin akan melaksanakan pilkada serentak di 27 November nanti ya Ibu. Oke sobat sekalian, terima kasih Anda telah menyaksikan video ini. Inilah akhir dari rapat koordinasi tim pengawasan orang asing yang kami lakukan di salah satu ruangan di Windham Hotel Palembang. Dan tadi beberapa cuplikan video di acara kami operasi gabungan. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.